Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jadi di sini itu kita bakalan ngadain podcast kembali ya Bu. Jadi di sini itu kita ada bintang tamu nih, yaitu Kepala Sekolah SMK Al-Karomah sendiri, Ibu Mona Lisa Nasution. Nah di sini yang bakalan kita bahas nih mengenai sekolah sehat ya Bu. Mengapa sih Al-Karomah itu bisa terpilih menjadi sekolah sehat ya? Langsung aja nih Bu. Kalau boleh tahu Bu, sekolah sehat itu apa sih sebenarnya Bu? Ya, Sekolah Sehat itu adalah satu program pemerintah di tahun 2024 ini untuk mendukung sekolah yang mendukung kesehatan secara fisik dan mental siswa di lingkungan sekolah, di dunia pendidikan khususnya. Oh, berarti sekolah sehat itu adalah program nggak langsung terpilih gitu ya kan Bu? Pasti ada tahapan-tahapannya nih Ya, ya Bu? benar. Tahapannya kemarin itu kita diberikan SK terlebih dahulu oleh kementerian, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, dan alhamdulillah kita mewakili dari kabupaten kota, satu-satunya dari Kabupaten Karo yang terpilih untuk mengikuti program Sekolah Sehat tahun 2024 ini di Regional 4. Jadi regional 4 itu ada 4 provinsi, ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, dan juga Kepulauan Riau. Jadi kita alhamdulillah terpilih salah satu dari Sumatera Utara mewakili Kabupaten Karo, satu-satunya. Berarti di Kabupaten Karo ini baru SMK Al-Karomah aja gitu Iya, yang terpilih baru menjadi. SMK Al-Karomah yang mendapatkan SK dan menjadi sekolah sehat di Provinsi Sumatera Utara di kementerian. Berarti kalau sekolah sehat nih Bu, ngomong-ngomong tentang sekolah sehat, pasti peran siswa sama gurunya itu pasti ada ya Bu? Kalau boleh tahu diceritakan gimana Bu perannya? Pasti. Untuk mendukung dari program sekolah sehat ini, kita pastinya di sekolah harus mengadakan beberapa program-program yang mendukung kegiatan itu sendiri pastinya. Jadi ada 5 pilar utama nih dalam program sekolah sehat ini. Ada 5, yang pertama itu sehat fisik. Sehat fisik itu kita membuat kegiatan di sekolah, misalnya menghimbau anak-anak ataupun siswa untuk jalan kaki ke sekolah. Jadi kita meminimalisasi mereka berkendaraan ke sekolah gitu. Yang kedua, untuk sehat fisik ini kita mengadakan senam kebugaran jasmani atau SKJ, dan juga kita mengadakan kegiatan olahraga di sekolah. Kita buat berkala setiap bulan. Dan juga kita adakan ice breaking di dalam kelas bersama dengan Bapak Ibu guru pada waktu jam pelajaran untuk peregangan. Untuk peregangan, untuk meminimalisasi bosan ataupun jenuh anak-anak dalam menghadapi proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, untuk yang kedua, pilar yang kedua itu sehat gizi. Sehat gizi ini ditekankan pada sarapan sehat. Jadi kita himbau anak-anak untuk membawa bekal ke sekolah, terutama air minum, air putih. Air putih itu kita himbau anak-anak untuk membawa. Setelah itu kita adakan sarapan pagi bersama secara berkala juga di sekolah, dan kita tekankan kepada anak-anak untuk membawa sarapannya itu kalau boleh mengandung buah, ada buah di dalamnya, dan juga ada susu untuk sebagai gizi 4 sehat 5 sempurna. Tapi kalaupun memang dia bertahap, nanti kita adakan, nggak mungkin bisa spontan gitu tiba-tiba gitu kan. Jadi harus kita kita buat bertahap. Hari ini misalnya kita bawa misalnya buah, atau kita bawa susu dan lain sebagainya gitu. Itu untuk sehat gizi. Nah, yang ketiga itu pilarnya sehat imunisasi. Nah, kalau ini lebih penekanannya kepada siswa PAUD dan juga SD gitu. Pemberian vitamin untuk mata, vitamin DPT, BHG, polio dan lain sebagainya. Kalau kita di tingkat SMK mungkin sudah tidak seperti itu, tapi ada pemberian tablet tambah darah bagi siswa yang putri. Itu ada diberikan dari pihak puskesmas, dari dinas kesehatan. Dan yang keempat itu pilarnya sehat lingkungan. Nah, sehat lingkungan ini kita buat programnya di sekolah, mengadakan gotong royong, Jumat bersih, ataupun hari Sabtu bersih. Meskipun memang setiap hari kita mengadakan kebersihan di lingkungan sekolah pastinya.
Jadi untuk program ini khususnya kita mungkin agak lebih meluaskan gotong royong tadi bukan hanya dalam lingkungan sekolah, tapi juga keluar lingkungan sekolah, mengajak masyarakat sekitar sekolah untuk sama-sama kita mengadakan misalnya kegiatan gotong royong di sekitar lingkungan sekolah, membersihkan saluran misalnya saluran air atau juga memungut sampah. Kita wajibkan anak-anak yang datang ke sekolah itu kalau dia lihat sampah langsung dipungut gitu ya, gerakan ambil sampah, gerakan pungut sampah gitu. Dan yang kelima itu adalah sehat jiwa. Nah, sehat jiwa ini mendukung untuk mental dari peserta didik ataupun siswa kita supaya mereka ini memang benar-benar yang pertama itu ya memang dekat dengan Allah, dengan ibadah, dengan doa. Jadi kita tuh setiap pagi mengadakan doa bersama. Sebelum pembelajaran dimulai, kita doa bersama dulu, kita bersalawat, dan juga kita membacakan surah-surah pendek karena kita memang sekolahnya berbasis keagamaan gitu kan. Dan juga kita undang ustadz-ustadz ataupun narasumber dari misalnya untuk memberikan ceramah agama dalam kegiatan hari-hari besar Islam dan lain sebagainya. Dan juga kita mengundang pihak kesehatan atau juga pihak BNN. Karena kan sekarang tuh lagi marak narkoba ya kan. Ini sudah mulai masuk ke dunia siswa. Kasihan, kita miris sekali kan kalau kita perhatikan di pemberitaan-pemberitaan itu secara global. Ini target sasarannya memang siswa memang kan. Jadi untuk itu ya kita berusaha lah untuk mengundang narasumber-narasumber yang memang berkompeten di bidang itu, misalnya kepolisian ataupun BNN, untuk memberikan sosialisasi kepada siswa di SMK Al-Karomah apa sebenarnya dampak ataupun bahayanya dari narkoba tadi gitu, nafza tadi gitu kan. Dan juga kita selalu setiap pagi itu, setiap hari kita selalu menghimbau dalam kegiatan pagi di sekolah, anak-anak jangan sampai terjerumus dalam lingkungan pergaulan bebas gitu ya. Ya, karena seperti itu kan pemberitaan-pemberitaan yang sedang marak ini, pergaulan bebas itu ternyata bukan hanya di kalangan remaja aja gitu kan, antara orang dewasa dengan siswa juga gitu. Jadi itulah yang perlu ditekankan kepada anak-anak, karena memang kita juga nggak bisa kan membatasi informasi yang masuk kepada siswa-siswa sekarang ini melalui media-media yang memang kita butuhkan sebenarnya, tapi hanya saja mungkin peserta didik ini atau siswa ini mereka belum mampu memfilter mana yang mereka butuhkan, mana yang tidak gitu, sehingga akhirnya mereka hanya menelan bulat-bulat aja. Benar. Apa yang mereka baca, mereka terima, terus mereka tiru. Ini kan masih anak-anak ini masih tahapnya meniru dia gitu. Jadi itulah yang kita lakukan di sekolah untuk mendukung program sekolah sehat ini. Berarti di SMK Al-Karomah ini selama ada program ini itu bukan hanya warga sekolah aja yang ikut serta gitu ya kan, Bu? Melainkan dari pihak luar juga seperti masyarakat gitu ya kan, Bu? Iya, instansi-instansi yang terkait dengan kita gitu, dan juga orang tua, komunitas orang tua. Jadi kita membuat grup khusus orang tua di setiap kelas. Wali kelas wajib membuat grup komunitas dengan orang tua untuk memang kita supaya membangun komunikasi yang baik dengan orang tua, masalah kehadiran, masalah anak-anak itu kesehatannya gimana, sarapannya pagi itu udah benar-benar sarapan apa belum, seperti itu gitu kan. Jadi orang tua mungkin karena memang banyaknya mungkin pekerjaannya, mungkin waktunya tersita untuk kita katakanlah mencari nafkah untuk keluarga. Jadi akhirnya kan mereka kadang-kadang bukan lupa, tapi mungkin sedikit lalai di dalam memperhatikan anak-anak tadi ketika berangkat ke sekolah. Ya, jadi tugas kami gurunya yang mengingatkan kepada anak-anak seperti itu. Paling tidak kalau seandainya ada apa-apa kita bisa langsung hubungi orang tuanya gitu. Ada komunitasnya khusus, grup orang tua ada. Parentingnya. Gini, Bu. Jadi program SMK Al-Karomah ini sekolah sehat ya, Bu? Iya. Itu pasti ada pihak lain nih, Bu, yang dukung dari belakang nih. Kira-kira itu pihak-pihak mana aja sih, Bu, yang ikut serta gitu, Bu? Udah pasti, yang pertama itu Dinas Pendidikan, udah pasti, karena mereka juga yang memberikan kita SK. Artinya mereka yang memberikan kepercayaan kepada SMK Al-Karomah untuk bisa dikukuhkan sebagai sekolah sehat, kan gitu. Dan selain itu juga pastinya kita harus menjalin kerjasama yang baik dengan pihak kesehatan seperti puskesmas terdekat, seperti itu. Kalau misalnya ada kasus penyakit yang
tiba-tiba gitu terjadi di sekolah gitu kan, kita langsung menghubungi puskesmas terdekat yang sudah menjadi mitra kita tadi gitu. Atau misalnya ada terjadi kriminal ya kan, meskipun alhamdulillah sampai saat ini belum pernah sih, memang alhamdulillah belum pernah. Cuman kalau misalnya ada juga, kita sudah punya nomor kontak dari Babin apa ya namanya, Babinsa gitu ya, dari tentara. Kalau di kepolisian namanya Babin Kamtibmas, itu juga sudah ada. Atau Polmasnya, Polmas di desa ini, di desa Sempajaya ini. Berarti banyak yang mendukung untuk terjalannya program ini di SMK Al-Karomah ini ya kan Bu? Alhamdulillah. Dan juga orang tua dan juga masyarakat ataupun tokoh-tokoh masyarakat di sekitar sekolah pastinya sangat mendukung seperti itu. Kalau mereka ada melihat misalnya ada yang perlu disampaikan kepada kita sehubungan dengan mungkin perilaku ataupun tindakan-tindakan anak-anak di luar lingkungan sekolah, mereka cepat-cepat menyampaikan kepada kita, bukan niatnya untuk mengadu-ngadu gitu ya, bukan, tapi mereka hanya sekedar Ibu tahu nggak itu tadi anak-anak di sini gitu, apakah mereka itu memang udah diizinkan pulang atau belum gitu, seperti itu kira-kira. Atau jamnya sholat Jumat itu ada dekat masjid di sekolah kita gitu kan, anak-anak jamnya sholat Jumat itu anak-anak harusnya kan berada dalam masjid, terus kalau masih ada yang di luar berkeliaran seperti itu, mereka menyampaikan seperti itu. Itulah bentuk kerjasama kita dengan pihak masyarakat di sekitar sekolah kita gitu. Oh, berarti banyak ya Bu yang mendukung program ini di Al-Karomah. Alhamdulillah. Karena memang SMK Al-Karomah memang satu-satunya ya Bu yang terpilih di Kabupaten Karo. Iya. Sebenarnya ini pun jadi tugas berat juga sih sebenarnya gitu ya. Mengemban amanah itu kan berat gitu. Satu-satunya di Kabupaten Karo yang mewakili Provinsi Sumatera Utara. Iya, padahal banyak nih ya Bu sekolah-sekolah lain. Banyak sekali, baik swasta maupun negeri khususnya banyak sekali. Tapi itulah mungkin ya barakallah juga, mungkin Allah juga memberikan ini kepada kita, pastinya ada mungkin yang akan menjadi apa, kita juga hadiah besar mungkin untuk SMK sebagai Al-Karomah amanah juga ya kan Bu? Iya, seperti itu. Wah, ternyata luar biasa sekali ya Bu. Al-Karomah bisa terpilih menjadi sekolah sehat yang ada di Tanah Karo, di Kabupaten Karo loh. Wah, luar biasa Bu. Dan mungkin bincang-bincang kita hari ini itu hanya sampai sini aja. Dan terima kasih juga sama ibunya yang udah ngeluangin waktu nih untuk cerita-cerita sedikit mengenai sekolah sehat di Al-Karomah ini Bu. Mungkin kita bakalan jumpa lagi di lain waktu atau episode selanjutnya ya Ibu. Baiklah, sampai sini aja podcast kita. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.